Halo pemirsa Hidup TV, terima kasih sudah menyaksikan kami dan ini sangat spesial sekali. Pertama-tama perkenalkan saya dengan Jose Marwoto dan kali ini saya dan juga teman-teman berkesempatan untuk bersama-sama beraudiensi ingin wawancara dengan Bapak Uskup kita tercinta, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, karena bertepatan dengan satu momen yang sangat spesial bagi beliau, di mana beliau akan memperingati 25 tahun tahbisan episkopal beliau. Dan ini menjadi momen yang penting, tidak hanya bagi beliau tentu saja, tetapi bagi seluruh umat dan juga gereja untuk kita menggali nilai-nilai kehidupan iman yang sudah beliau jalani selama ini. Saya akan langsung sapa Bapak Kardinal yang sudah ada di samping saya dan juga teman-teman yang hadir di sini semuanya. Baik, Bapak Kardinal, apa kabar Pak? Baik-baik Mas. Sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke Bapak Kardinal, ini menarik sekali karena bertepatan dengan 25 tahun peringatan tahbisan episkopal Bapak Kardinal. Kalau 25 tahun itu apa artinya, apa maknanya bagi Bapak Kardinal? 25 tahun itu lama. Itu jelas. Sebetulnya bagi saya pribadi kalau boleh jujur, entah itu 1 tahun, entah itu 5 tahun, 20 tahun itu sama. Sama. Dalam arti ini, kalau hitungannya pasti berbeda ya. Tapi dalam arti ini, kalau itu berkaitan dengan tahbisan uskup, itu pasti rahmat yang khusus yang boleh saya terima. Rahmat loh ya. Jangan diganti dengan jabatan. Oke. Rahmat. Karena apa? Karena dalam arti tertentu saya boleh kembali kepada cita-cita saya yang paling awal. Saya dulu memilih menjadi imam projo, imam diosesan, karena saya mempunyai cita-cita untuk melayani umat secara langsung. Sebagai pastor paroki, begitulah gampangnya. Jadi karena sederhana itu ya? Sesederhana itu. Ketika saya ditahbiskan menjadi imam projo berarti melayani umat di paroki. Tapi kan nyatanya hidup saya dibelokkan oleh Tuhan. Nah, ketika saya ditahbiskan menjadi uskup, itu teringat kembali cita-cita awal saya. Saya selama 16 tahun menjadi guru bagi para calon imam dan dikembalikan pada cita-cita saya dalam arti itu, melayani umat secara langsung. Uskup itu kan artinya penilik. Jadi menjadi uskup itu sebetulnya tugas utamanya, kalau diambil dari kata itu, ya penilik artinya menilii, bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Nilii umat, lah itulah tanggung jawab saya yang paling utama. Tentu bukan sekedar nilii, tidak sekedar mengunjungi, tetapi juga berdoa bagi umat dan sekitar itu. Dan itu tidak usah menunggu 25 tahun ya Mas ya. Setiap tahun diingatkan, setiap kali diingatkan tugasmu adalah mengunjungi umat dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi melakukan apapun yang perlu untuk kebaikan umat. Nah, kalau sekarang 25 tahun memang waktu yang jangka tertentu ya. Dan biasanya disyukuri secara istimewa karena tanda petik ya, moga-moga selama 25 tahun itu saya berusaha untuk sungguh mencintai umat yang dipercayakan kepada pelayanan saya, dan harapannya selanjutnya sesudah 25 tahun tugas pokok itu selalu saya jalankan dengan harapan menjalankannya semakin baik. Baik. Kalau 25 tahun perjalanan Bapak Kardinal itu diringkas dalam satu kata, apa itu Bapak Kardinal? Kata apa itu? Maksudnya?
diringkas dalam satu kata atau satu frase Tugasnya. dari perjalanan iman Bapak Uskup selama 25 tahun ini? Apa bisa ya 25 tahun diringkas dalam satu kalimat. Tapi kalau saya boleh menggunakan semboyan yang selalu saya pakai, 3 kata Mas, tidak 3 kalimat, 3 kata. Baik, terima kasih, lanjutkan. Oh, oke. Apa artinya baik menurut Bapak Kardinal? Nah, itulah. Tentu baik bukan dalam arti konsep ya. Tapi di dalam tugas pelayanan saya berusaha untuk mengatakan, untuk menghargai apa yang dikerjakan oleh teman-teman sepelayanan saya, oleh umat di dalam usaha mereka menjadi warga gereja, dan ungkapan penghargaan saya itu ya baik. Jadi apapun yang dikerjakan baik, kecuali kalau jelas salah ya. Tetapi pada umumnya kan baik ya. Dan karena yang dikerjakan itu sekecil apapun baik, maka ungkapan terima kasih saya yang selanjutnya, ungkapan saya, penghargaan saya yang selanjutnya ya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Itu yang selalu saya pakai sebagai kata penutup kalau saya menulis yang disebut surat gembala. Pada akhir saya selalu mengatakan terima kasih kepada seluruh umat yang dalam peran yang berbeda-beda telah terlibat di dalam merawat dan mengembangkan gereja. Yang kata yang ketiga, lanjutkan. Jadi yang sudah bagus dilanjutkan pasti lebih baik. Dan ini seperti Mas Larto ini pasti tahu lebih banyak daripada yang saya katakan ini. Karena beliau menulis buku yang judulnya itu baik, terima kasih, lanjutkan. Langsung aja Pak Larto nih mau tanya kayaknya. Pak Larto ada pertanyaan untuk Bapak Uskup? Belum ya? Oh, saya duluan, oke. Yang muda duluan. Baik, menarik. Bapak Uskup ini kalau bicara tentang gereja, mungkin 25 tahun lalu dengan yang sekarang, kira-kira apa yang berbeda dan tantangannya seperti apa, Bapak Uskup? Ya, ini bisa menjadi diskusi 1 semester ya. Tapi saya cerita saja sebisa saya. Dalam pelayanan ini, saya sangat yakin bahwa jati diri gereja, dalam arti tertentu gereja yang saya layani, keuskupan, dinamikanya sangat ditentukan oleh jati diri yang disadari oleh gereja setempat itu. Maksud saya begini, kalau kita bertanya kepada mahasiswa teologi ya, gereja itu menurut ajaran resmi rumusannya apa? Rumusannya adalah umat Allah, tubuh mistik Kristus, misteri dan sebagainya ya. Rumusan itu bagus, sesuai ajaran gereja. Tetapi sejauh saya alami, sulit dipahami oleh umat. Oleh karena itu, salah satu yang saya usahakan adalah merumuskan jati diri gereja tidak menurut ajaran resmi gereja. Nah, itulah yang saya ingat dalam 25 tahun ini. Sekurang-kurangnya saya mencoba untuk memperkenalkan 3 rumusan gereja yang tidak dalam bahasa ajaran resmi gereja. Yang pertama, ketika saya masih belajar dulu, tahun 90-an menjelang 2000, saya merumuskan gereja itu sebagai peristiwa. Tidak gampang kan? Maksud saya gereja itu bukan organisasi. Organisasi ya, tetapi bukan organisasi yang harus dinilai dengan ilmu-ilmu organisasi modern atau apa itu, enggak.
Yang saya maksud adalah kalau kita menyadari diri kita sebagai peristiwa, gereja itu selalu dinamis. Organisasi kan bisa mandek ya. Tapi kalau gereja itu peristiwa, gereja itu ada secara real ketika umat berkumpul. Umat berkumpul itu kan peristiwa. Yang mengumpulkan apa? Yang mengumpulkan adalah iman kepada Allah. Itu satu sisi. Jadi didorong oleh iman, orang berkumpul menjadi gereja. Tapi tidak berhenti di situ. Karena gereja baru menjadi peristiwa yang lengkap ketika berkumpulnya didorong oleh iman itu ada perwujudannya. Jadi misalnya gereja baru lengkap kalau gereja berkumpul sebagai orang-orang beriman, dan dalam perkumpulan itu ada usaha untuk mewujudkan iman itu. Itu peristiwa. Jadi ketika pada waktu Ekaristi ditutup, misa sudah selesai, Anda diutus. Nah ini, peristiwa perutusan itu konkret sekali. Dan di Keuskupan Agung Semarang pada waktu itu, di Keuskupan Agung Jakarta sekarang ini, yang namanya perutusan oleh gereja itu wujudnya amat sangat banyak. Itu yang pertama. Tahun 2004 saya sadar betul, waktu itu saya merumuskan identitas gereja dengan istilah lain. Gereja adalah komunitas pengharapan. Karena apa? Saya membaca dokumen-dokumen dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Setiap kali itu kata itu muncul. Bertahan di dalam pengharapan. Karena apa? Karena kita itu selalu mempunyai cita-cita yang bagus kan? Negara kita juga selalu mempunyai cita-cita yang bagus. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu semua kan bagus. Persatuan Indonesia dan sebagainya. Nyatanya apa? Kan tidak seperti itu. Nah, kalau antara yang kita cita-citakan dengan realitas itu berbedanya terlalu jauh, orang bisa menjadi kecil hati. Betul apa enggak ini yang kita harap-harapkan itu? Nah, menurut iman Kristiani betul. Karena apa? Karena karya keselamatan Allah kan tidak pernah akan gagal kan? Itu namanya harapan. Maka gereja mesti menjadi komunitas pengharapan yang percaya, istilah sucinya, kepada janji Allah. Ia yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya. Dan inspirasi iman seperti ini saya bayangkan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat bagi orang beriman untuk tetap berusaha mencari jalan, kendati pun seolah-olah dia nabrak tembok. Percaya kepada janji Allah. Tetapi tidak cukup itu. Harapan juga bisa dilandaskan pada kenyataan bahwa selalu ada benih-benih yang baik di tengah-tengah hal-hal yang tidak baik itu. Misalnya, saya ambilkan contoh ya, misalnya kalau dibaca sekarang, kenapa kita berani berharap bahwa Indonesia ini akan bertumbuh menjadi bangsa yang sejahtera? Jawabannya salah satunya ya, karena salah satu watak bangsa Indonesia yang diuji oleh penelitian, watak bangsa Indonesia itu peduli. Itu dasar harapan. DNA-nya gitu. Apa? DNA-nya. Iya. Jadi meskipun di sana sini dikabarkan korupsi ini macam-macam, pada dasarnya watak bangsa Indonesia itu peduli. Dan itulah yang saya baca di salah satu hasil penelitian, bukan penelitian ecek-ecek ya, penelitian internasional, yang meneliti 146 negara
Dan Indonesia ditempatkan pada nomor 1 dalam hal kerelaan berbagi. Itu kan dahsyat. Itu ada di dalam watak bangsa kita. Itu benih-benih bagus yang dapat menumbuhkan harapan, menopang harapan yang kita landaskan pada janji Tuhan itu. Dan banyak yang lain lagi. Oke, Bapak Kardinal, ini kan Dan yang terakhir belum. Oke. yang nomor 3 itu saya rumuskan di Keuskupan Agung Jakarta, yaitu gereja sebagai gerakan. Mirip-mirip sebetulnya ya, supaya tidak bosan dengan kata yang sama, dipakai istilah yang baru. Mengapa dikatakan bahwa gereja adalah suatu gerakan? Ada landasannya, landasan Alkitabiah. Yesus yang kita ikuti itu adalah Dia yang memulai yang namanya gerakan kerajaan Allah. Gerakan kerajaan Allah. Itu sama, tidak ada rumusannya di dalam ajaran resmi gereja, sehingga harapannya gereja itu tidak diam. Tidak merasa puas berada di zona nyaman. Karena bergerak terus, selalu mencari jalan supaya cita-cita atau jati diri gereja agar dapat mewujudkan, menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih itu selalu dicari jalan-jalan baru lewat gerakan-gerakan yang nyata. Oleh karena itu, kalau melihat lambang Keuskupan Agung Jakarta ini, itu kan ada domba ya. Itu dulu diskusinya lama itu. Apa yang... Dulu dombanya ada yang duduk. Oh. Sekarang enggak ada domba duduk di situ. Jadi duduk dan berdiri bisa jadi diskusi. Karena kalau gerakan kan tidak duduk. Itu domba-dombanya semua aktif. Maksudnya umat Keuskupan Agung Jakarta itu bukan domba yang duduk-duduk, tetapi warga gereja yang selalu mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkan gerakan itu. Baik. Oke, Bapak Uskup nih, pertama kali Bapak Kardinal kan di Keuskupan Agung Semarang, yang notabene dengan latar kultural yang Jawa gitu ya. Tiba-tiba dipindah ke Jakarta yang tentu suasananya yang sangat urban, berbeda sekali. Waktu itu apa yang Bapak Kardinal pikirkan ketika ditunjuk oleh Bapak Paus untuk pindah ke Jakarta? Ya, hanya taat saja, Mas. Saya terus terang sungguh tidak pernah berpikir bahwa saya akan ditransfer bebas ke sini. Kayak pemain MU ya. Karena saya sungguh tidak tahu sama sekali Jakarta itu. Sama sekali tidak tahu. Geografi tidak tahu, umat tidak tahu. Yang saya tahu beberapa imamnya, dan pasti Bapak Kardinal waktu itu yang saya kenal baik ya. Tapi saya ditunjuk dan tidak bisa mengatakan tidak. Saya berangkat dengan keyakinan ini. Seandainya hanya saya yang tidak tahu Jakarta ini, pasti saya bingung bukan main. Tetapi kan selalu saya katakan, keuskupan itu kalau tidak ada uskupnya tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak ada ketua lingkungannya, susah. Nah, mekanisme gereja, khususnya yang saya tahu, di keuskupan di Jawa itu kan, sudah katakanlah jadi ya. Settle ya? Bukan settle dalam arti ini, tetapi dasarnya sudah diletakkan, dan kuat sekali dasar itu, sehingga berikutnya itu adalah kreativitas untuk membangun yang di atas dasar yang sudah sangat kuat itu. Dan dalam hal ini ya, saya itu selalu berpikir, sebetulnya agak malu ya Mas ya, kalau saya membandingkan tugas yang diberikan kepada saya dengan Bapak Uskup yang ditunjuk untuk menjadi Uskup Ketapang misalnya, atau Keuskupan Agats, saya ini malu sebetulnya.
Karena ketika saya ditunjuk menjadi uskup Semarang, ya Semarang itu kan keuskupan yang sudah matang ya, sudah jadi. Sudah disiapkan oleh Bapak Uskup pertama, kedua, Bapak Kardinal. Saya tinggal Meneruskan. ya meneruskan, dan semuanya sebetulnya sudah ada, hanya tinggal kreativitas kecil-kecil, tapi pada dasarnya semuanya sudah ada. Sama saya membayangkan ketika saya pindah ke Jakarta, kan saya itu selalu mengikuti Bapak Kardinal Julius ya. Beliau pindah ke Jakarta, saya di Semarang. Beliau selesai di Jakarta, saya pindah ke sini. Beliau selesai dengan uskup di lingkungan TNI dan Polri, yang ditunjuk saya. Dan saya tahu betul Bapak Kardinal kan pribadi yang sangat mencintai gereja, yang bekerja sama dengan semua, menyiapkan segala-galanya. Jadi saya tinggal di sini, ya tinggal terima jadi aja. Dan saya tahu betul bahwa imam-imam yang ada di Keuskupan Agung Jakarta ini pastilah imam-imam dengan segala macam kompleksitasnya ya. Pasti yang sudah biasa melayani umat di Keuskupan Agung Jakarta. Jadi saya tidak perlu tahu sejak awal Keuskupan Agung Jakarta itu seperti apa. Ya saya belajar dari teman-teman itu. Tetapi gini, Pak Kardinal, tensi di Jakarta ini kan lebih tinggi dalam arti politik, lalu problem sosial ekonomi dan sebagainya. Pasti Bapak Kardinal pernah mengalami masa-masa bersentuhan dengan isu-isu itu. Boleh nggak sedikit dibuka, Bapak Kardinal, cerita kepada kita gitu? Iya, saya berpikir begini Mas ya. Memang gereja itu mempunyai fungsi kenabian. Itu penting di dalam rangka menanggapi pertanyaan ini. Seorang nabi itu tidak pernah ketinggalan zaman, tidak pernah. Seorang nabi itu tidak pernah tidak terlibat dengan sejarah bangsanya. Maka dia bisa berbicara dengan bahasa bangsanya itu. Nah, gereja juga mempunyai perhatian seperti itu. Pasti. Tetapi keterlibatannya orang-orang seperti saya itu tidak di dalam hal-hal praktis, melainkan di dalam hal yang pertama-tama menyangkut iman dan kesusilaan. Kalau kita ngomong gereja itu kan bukan uskup ya, bukan imam ya. Gereja itu kan hierarki, religius, awam. Itu gereja. Dan mempunyai peranan yang berbeda-beda di dalam kehadirannya di dunia. Nah, masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan situasi yang menuntut keterlibatan praktis, itu adalah wilayah awam. Dan awam di sini kurang apa? Ahli ada di segala macam bidang kehidupan. Maka kalau ada apa-apa yang dikumpulkan adalah ahli-ahli di dalam awam, di dalam berbagai macam bidang itu. Sampai sekarang masih ada itu. Setiap bulan ketemu, berbicara mengenai aktualia. Lalu kalau teman-teman awam itu merasa perlu yang harus disampaikan kepada saya, disampaikan. Sementara saya kan, atau teman-teman hierarki, menanggapinya tidak di dalam keterlibatan praktis, tetapi di dalam memberikan atau menawarkan kerangka berpikir. Itulah yang namanya iman dan moral. Semua peristiwa aktualia ditempatkan, dibaca di dalam kerangka iman dan moral itu. Jadi saya kira membayangkan bahwa seorang imam, seorang uskup terlibat di dalam bidang politik seperti itu, saya mengatakan itu bukan wilayah saya. Tetapi wilayah kaum awam yang adalah bagian yang amat sangat penting di dalam gereja. Wilayahnya kaum awam.
Dan di mana-mana kan ada ISKA, ada PMKRI, ada Pemuda Katolik, ada segala macam organisasi itu. Itulah wilayahnya. Kalau mereka merasa perlu yang perlu disampaikan, disampaikan. Lalu berdasarkan itu nanti diambillah pedoman-pedoman yang sangat umum. Yang konkret-konkret itu wilayah kaum awam yang dianugerahi berbagai macam kemampuan. Dan tugasnya paling berat loh Mas, kaum awam itu. Menyucikan dunia, coba. Dunia ekonomi, dunia politik, budaya, itu tugasnya kaum awam. Di dunia, di marketplace ya? Iya, di mana-mana. Di mana-mana. Dua sosok uskup dari Keuskupan Agung Semarang ditransfer ke Keuskupan Agung Jakarta. Ini sebenarnya ada satu pesan nggak Bapak Uskup? Apakah memang pola di Semarang cocok untuk diterapkan di Jakarta atau seperti apa sebenarnya? Itu yang tahu hanya Paus. Tetapi begini, yang pertama-tama harus disadari bahwa gereja itu universal ya. Jadi orang dari manapun bisa ditunjuk untuk menjadi uskup manapun. Itu konsep umum. Dulu kan uskup di sini juga orang Belanda. Masih ada orang Itali dan sebagainya. Konsep itu harus diterima. Bukan karena saya orang Jawa maka harus di Jawa, enggak. Kalau perlu ditempatkan di Agats, mau juga saya kalau diterima di sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang tidak mudah. Dengan konsep tadi, biasanya kalau ada tahta kosong, dicarilah calon-calon pengganti. Dipilih dari segala macam dalam proses yang panjang, 3 kandidat. Itu maksimal. Sudah dikumpulkan, ada 3 kandidat. 3 kandidat ini nanti ditanyakan lagi kepada umat, kepada pastor, kepada suster, kepada bruder. Ini bagaimana ini, orang-orang ini, itu semuanya rahasia. Lalu diberikan kepada Paus lewat nunsiatura. Ya, kalau ada satu catatan, ini misalnya moralnya tidak bagus, ya sudah selesai. Lalu dicari lagi, satu lagi. Kalau terpaksa calonnya 1-2 juga bisa. Lalu ada syarat tambahan. Ini yang seringkali berbeda-beda, Mas. Penafsiran dari pimpinan gereja itu bisa berbeda-beda. Jadi misalnya ada yang menganut aliran untuk menjadi uskup agung harus ditabiskan uskup dulu. Itu ada aliran seperti itu, tidak tertulis tapi ada keyakinan seperti itu. Sementara nyatanya tidak selalu seperti itu. Seperti saya misalnya dulu ketika ditabiskan langsung menjadi uskup Keuskupan Agung Semarang kan, sama dengan Bapak Uskup yang sekarang langsung dari pengajar menjadi Uskup Agung Semarang. Sebetulnya di Jakarta juga bisa kalau ada uskup baru ditabiskan langsung menjadi Uskup Agung Jakarta. Itu tetapi ada pendapat yang tidak resmi tetapi berpikir mungkin praktis ya. Dan yang ditanya itu kembali lagi uskup-uskup. Yang pertama-tama kalau misalnya Bapak Uskup Julius itu kan yang dicari bukan beliau sudah selesai lalu baru dicari gantinya. Beliau minta uskup koadjutor. Artinya beliau masih uskup tapi minta supaya ditunjuk seorang uskup yang nanti kalau beliau selesai langsung mengganti beliau. Lain dengan uskup auxiliar. Uskup auxiliar itu ditabiskan sebagai pembantu uskup yang
ada di situ. Nanti kalau uskup yang dibantu itu selesai, belum tentu dia mengganti. Beda dengan uskup koadjutor. Nah, saya tidak tahu prosesnya seperti apa. Ya, tiba-tiba saya yang ditunjuk. Saya tidak tahu dan tidak tahu siapa yang ditanya mengenai saya. Rahasia itu, saudara. Itu rahasianya Paus lewat Nunsiatura. Bapak Kardinal, ini kan kita menghadapi yang namanya pandemi, krisis yang luar biasa saat ini. Bagaimana Bapak Kardinal melihat gereja berperan dalam situasi seperti ini saat ini? Iya, susah sekali Mas ya, karena gereja itu kan universal ya. Gereja Amerika, gereja Eropa, kita omong tentang gereja Keuskupan Jakarta aja ya. Saya terus terang merasa sangat kagum terhadap umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sungguh sangat kagum. Mengapa? Pertama, Tuhan menyelenggarakan beberapa waktu sebelum pandemi, Keuskupan Agung Jakarta ini memulai yang namanya BAKAT, Badan Amal Kasih Katolik. Dan komunitas-komunitas agama lain sudah punya ya, yang lembaga zakat itu, lembaga apa namanya, Gereja Katolik belum. Nah, karena diskusinya terlalu lama kalau melibatkan keuskupan yang lain, sudahlah kita mulai di Jakarta. Dan itu menjadi berkat yang dahsyat. Karena apa? Karena lewat lembaga itu, kerelaan berbagi umat Katolik itu tersalurkan. Salah satu saluran. Dan saya merasa sungguh terharu ketika kemarin kan saya ke Merauke ya, mengunjungi salah satu rumah sakit yang ada di sana. Pimpinan rumah sakit mengucapkan terima kasih kepada Keuskupan Agung Jakarta karena waktu pandemi bisa mengirimkan macam-macam bantuan ke sana. Ketika keadaan belum seperti sekarang, masih sangat sulit mencari masker, masih sangat sulit mencari pakaian untuk tenaga kesehatan dan sebagainya itu, BAKAT sudah aktif ke sana. Itu yang lewat BAKAT. Yang lewat komunitas-komunitas lain, rumah sakit kah, pendidikan kah, dahsyat. Kemarin, atau bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu, saya dikirimi foto. Foto itu adalah pembongkaran bantuan dari satu komunitas di Keuskupan Agung Jakarta di Merauke, sama Merauke, tapi diberi catatan, barang ini memang dibongkar di Merauke, tetapi harus dikirim ke suatu pulau yang kalau lewat laut 10 jam harus menyeberang ke sana. Itu dari komunitas Keuskupan Agung Jakarta. Kita juga tahu tidak lama sesudah itu pegiat-pegiat awam bekerja sama dengan rumah sakit mendirikan atau membentuk suatu persekutuan untuk menanggulangi COVID-19. Sekolah-sekolah, rumah sakit, paroki, menyediakan tempat untuk vaksinasi dan sebagainya. Samadhi digunakan untuk isolasi mandiri. Jadi gerakannya menurut saya sangat dahsyat. Sangat dahsyat dan sangat besar. Saya duga di keuskupan-keuskupan lain mungkin dengan tingkat yang berbeda-beda, sama gerakannya. Dan Paus juga sangat terlibat ya di dalam hal seperti ini, khususnya di dalam homili-homili beliau. Yang salah satu yang sangat penting dikatakan oleh Paus kan, tidak sedikit orang yang berpikir bahwa COVID-19 ini hukuman Tuhan. Itu bisa merusak sama sekali. Paus eksplisit mengatakan, ini bukan hukuman dari Tuhan, tetapi adalah ajakan dari Tuhan bagi kita
untuk berpikir apakah perjalanan hidup kita ini sudah ada di jalur yang benar. Karena COVID-19 antara lain penyebarannya dan sebagainya itu kan dipengaruhi oleh perubahan iklim, oleh ekologi yang rusak dan sebagainya itu. Apakah jalan hidup sekarang ini sudah di jalur yang benar sehingga menimbulkan macam-macam hal seperti ini? Itu gagasan yang menurut saya sederhana tapi sangat dahsyat. Oke. Karena kalau dianggap sebagai hukuman punya resiko yang beda. Wah, itu bukan orang beriman lagi. Nah, ini dalam beberapa kesempatan Bapak Uskup itu juga sangat menaruh perhatian kepada anak muda. Sebenarnya bagaimana konsep atau hati Bapak Uskup sendiri terhadap anak muda yang ada di keuskupan ini? Gimana ya Mas ya? Pertanyaannya sih kelihatan sederhana ya. Tapi saya bertanya balik ya. Ya. Nanti Bang Sihol yang jawab. Apakah ada yang namanya kaum muda pada umumnya? Ada apa enggak? Kalau kita pakai istilah kaum muda, siapa mereka itu? Sangat kabur. Kaum muda itu ada yang mempunyai pendidikan setinggi-tingginya. Tetapi juga ada kaum muda yang tidak mungkin mengecap bangku pendidikan. Ini juga kaum muda, itu juga kaum muda, tapi kan sangat berbeda. Kan? Demikian juga kaum muda yang tinggal di kota besar seperti ini. Ada kaum muda yang tinggal di pedalaman Kalimantan, ada yang di pegunungan di Papua. Sama apa enggak mereka itu? Maka bagi saya tidak ada yang namanya kaum muda pada umumnya, tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kaum muda harus konkret. Kecuali kalau kita mau bicara mengenai kesadaran diri kaum muda itu seharusnya bagaimana. Itu kita bisa omong. Karena kita bicara mengenai konsep dasar ya, kaum muda. Dan kalau omong tentang itu, yang selalu disampaikan oleh gereja ya, sama konsepnya loh ya, konsepnya sama, yaitu bahwa semua orang siapapun dia, umurnya berapapun, mempunyai panggilan yang sama, yaitu menuju kesempurnaan kasih. Itu berlaku untuk manapun, untuk Eropa, Amerika, Indonesia, Jawa, manapun. Tetapi pertanyaannya, kalau konsep itu diterapkan untuk orang-orang seperti di kota metropolitan Jakarta dengan anak-anak muda di desa saya, itu kan menjadi masalah yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kalau mencintai kaum muda itu siapapun ya, artinya nggak usah kaum muda, anak-anak juga sama. Tetapi ketika kita bicara mengenai bagaimana kaum muda yang sangat konkret dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda itu menanggapi panggilan yang sama itu, terusnya bagaimana? Itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab karena berbeda-beda. Iya, iya. Karena kita kan mengalami gini, Bapak Kardinal, anak-anak muda dengan dunia digital, tantangannya kan berbeda sekali dengan waktu kita muda gitu ya. Mungkin Bapak Kardinal punya satu pandangan bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua juga bisa membimbing mereka dan mereka juga bisa menemukan iman mereka dalam situasi yang berbeda seperti ini. Kalau konsepnya sih sejauh dapat saya rumuskan itu sederhana ya Mas ya. Maksud saya begini, seperti halnya orang menari. Tarian itu kan macam-macam. Tetapi kan ada yang namanya jurus dasar menari.
Kan kalau orang sudah menguasai jurus dasar menari, dia disuruh menari apapun akan luas, termasuk tarian modern. Kalau yang paling dasar ini belum dikuasai, nanti mau macam-macam, sakit badannya. Sama dengan orang bermain sepak bola. Sama. Sepak bola itu kan lapangannya ukurannya ya sama, wasitnya ya 1, pemainnya ya 11. Tapi kan ada yang juara dunia, ada yang juara kecamatan. Bedanya apa? Dasarnya sama, tetapi bagaimana yang dasar itu diolah, dikembangkan, sehingga mencapai prestasi yang tinggi itu berbeda. Oleh karena itu, kalau saya yang ditanya, mungkin saya termasuk orang yang sudah tua, yang sudah kolot. Berpikirnya seperti itu. Tawarkan landasan yang kokoh untuk kaum muda. Pertanyaannya nanti pasti landasan kuat itu apa? Nah, lalu kalau itu sudah diberikan dan dilatih, didampingi secukupnya, pada waktunya dia bisa menanggapi situasi apapun secara bertanggung jawab. Saya yakin itu. Nah, kalau sekarang ada masalah macam-macam, kemungkinan kalau saya betul menafsirkan, landasannya yang tidak kokoh. Oke, landasan paling penting ya. Ya. Jadi nanti bagaimana caranya, lalu itu menjadi kreativitas dari anak-anak muda itu sendiri. Sekarang ada ilmu macam-macam kan? Iya. Ilmu untuk mengolah pengalaman misalnya, ilmu untuk belajar hening misalnya. Atau kalau kita memakai istilah Jawa ya Mas, saya senang memang menggunakan itu. Kan ada satu rangkaian kata terdiri dari 4 kata. Meneng, neng, ning, nung, nang. Biasanya hanya sampai 3, tapi bisa ditambahi 1, nang. Neng itu meneng. Bisa apa enggak kita itu diam? Diam itu kan sulit. Karena ketika kita diam, kita berhadapan dengan diri kita sendiri, tidak tahan, lalu cari hiburan keluar. Itulah sebabnya ada industri hiburan. Itu sebetulnya karena orang nggak bisa menang. Itu komersialisasi kecemasan. Nah, kalau kita berani menang, buahnya adalah hening, hati bening. Kalau hati kita bening, kata yang ketiga dunung. Dunung itu melihat yang hakiki atau yang sejati. Dunung. Dununge ngurip iku nang endi? Artinya hakikat hidup, letak hidup yang sejati itu di mana? Itu kan jawabannya berbeda-beda. Salah satu contoh ya, di dalam rumusan identitas orang dari zaman ke zaman. Dulu zaman yang diungkapkan oleh seorang filsuf Perancis itu kan, saya berpikir maka saya ada. Itu identitas orang ditentukan oleh pikirannya. Lengkap apa enggak identitas itu? Bagus, tetapi apa lengkap? Enggak, karena manusia itu kecuali pikiran ada nurani. Terus, ada zaman lain lagi yang namanya zaman yang merumuskan, yang membuahkan rumus saya belanja, maka saya ada. Zaman konsumerisme. Kan sudah berbeda. Identitas orang ditentukan oleh apa yang dia belanjakan. Kalau tasnya hanya tas kresek ya, enggak bergengsi. Harus dengan merek apa gitu ya yang dipajang di toko-toko istimewa itu. Lah mana jati diri orang itu yang paling dasar apa? Kemudian yang sesudah zaman post modern,
rumusannya sudah lain lagi kan. Saya berbohong maka saya ada. Akan mengerikan sekali kalau orang sampai menempatkan, merumuskan jati dirinya seperti itu. Itu yang saya anggap jurus dasar manusia. Mau yang mana? Berpikir lumayan, belanja itu sudah rusak itu. Karena identitas manusia ditentukan oleh belanjaannya. Apalagi sekarang yang namanya pasca kebenaran. Saya berbohong supaya saya eksis misalnya ya. Itu yang memenuhi media massa sekarang. Media sosial. Ya. Nah, media sosial. Maka tantangannya bagi kita yang ingin membantu siapapun, khususnya orang muda, untuk mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah, ini membantu mereka merumuskan jati diri mereka. Itulah sebabnya saya duga kalau ikut retret di Civita, itu pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah who I am, siapa saya. Itu sangat menentukan. Itu jurus dasar. Kalau itu benar, dengan sendirinya dia akan bertumbuh dengan baik. Kalau misalnya orang muda bisa merumuskan, saya peduli maka saya ada. Dia akan membuat pilihan-pilihan hidup dengan kunci itu. Ketika kunci itu tidak bisa membuka, dia tidak akan masuk ke sana. Tapi ketika kata peduli itu menjadi kunci pembuka, apapun yang menjadi wujud dari peduli itu akan dia lakukan. Baik, ada teman-teman yang lain? Mungkin ada pertanyaan. Pak Rui, silahkan Pak Rui. Bapak Kardinal itu dengan tegas dan berani memasukkan Pancasila di dalam Ardas dari Keuskupan Agung Jakarta beberapa waktu yang lalu. Artinya di sini saya melihat konteksnya kan akan sangat terus aktual dalam bangsa ini, karena itu menjadi landasan dan seterusnya. Pertanyaan saya terkait dengan bagaimana gereja Indonesia itu kemudian melihat katakanlah NKRI atau Indonesia dalam konteks hubungan kebersatuan atau kesepahaman dengan gereja. Nah, menarik untuk kemudian melihat bahwa hal mengenai identitas agama atau dalam konteks ini adalah Gereja Katolik selalu mempunyai potensi keterpecahan, potensi untuk menjadi sumber konflik. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya ingin mendapatkan pandangan Bapak Uskup, bagaimana Bapak Uskup, Bapak Kardinal sebagai pimpinan umat gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta melihat konteks gereja dan Indonesia, nih Pak, Bapak Kardinal. Terima kasih. Menarik ya Mas ya. Saya menanggapinya begini. Kita itu kan diwarisi semboyan yang sudah dimodifikasi dari Sugio Pranoto. 100% Katolik, 100% Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau masing-masing kita diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan 100% Katolik, jawabannya pasti berbeda-beda. Apa artinya 100% Indonesia? Sama, jawabannya pasti berbeda-beda. Saya masuk yang kedua saja ya, yang pertama panjang nanti. Jadi kalau 100% Katolik itu tidak mungkin. Tidak bisa. Itu hanya untuk orang-orang kudus, 100% Katolik.
Kita kalau dapat 60-70 sudah bagus. Menuju 100% Katolik itu iya. Pertanyaannya 100% Indonesia itu apa? Sejak 10 tahun yang lalu saya itu sudah berpikir mengenai itu, Mas. Jawabannya ketemu pada tahun 2016 ketika kita memasukkan Pancasila di dalam marah dasar. Ceritanya begini. Saya mulai mencari di Google manusia Indonesia itu yang seperti apa kan, 100% Indonesia ya. Yang saya temukan itu adalah pidato kebudayaan Muchtar Lubis tahun 77 di sini, pusat kebudayaan atau apa itu. Nah, kalau dibaca pidatonya itu, manusia Indonesia itu jelek semua. Tahayul, feodal, asal bapak senang. Kan tidak nyaman ya, masa Indonesia seperti itu? Masa manusia Indonesia seperti itu? Kan tidak. Lalu meloncat jauh 2014 ketika Pak Presiden ini menjadi presiden untuk pertama kali, kan melontarkan gagasan revolusi mental. Menjadi manusia yang bersih hatinya, yang berani terbang seperti Raja Wali, bagus sekali. Nah, sekarang kata itu di mana? Ada yang masih bicara tentang revolusi mental apa enggak? Tidak ada. Maka dicobalah mencari sejarah. Mencari sejarah. Satu, sejarah bangsa Indonesia ya. Saya ambil satu saja. Yaitu peristiwa 18 Agustus 1945. Satu hari sesudah proklamasi kemerdekaan, itu kan para pendiri bangsa kita mencari landasan konstitusi untuk negara baru ini. Yang ada Pancasila. Dan itu yang akan yang akan dinyatakan. Tapi Pancasila yang ada pada waktu itu adalah Pancasila 22 Juni. Dengan 7 kata itu. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Seandainya para bapak bangsa kita itu bukan orang-orang yang lapang hati, itu yang akan jadi. Dan kita nggak tahu negara kita sekarang seperti apa. Tetapi ketika ada protes dari saudara-saudara kita dari timur, kalau kata-kata ini tidak dihapus, kami tidak mau masuk NKRI. Dalam waktu 1/4 jam, di luar sidang, Bung Hatta berhasil meyakinkan panitia-panitia persiapan kemerdekaan itu. Hapus kata itu. Jadilah negara kita, jadilah Pancasila sebagai dasar konstitusional. Itu kan dahsyat. Coba kalau sekarang, berapa tahun itu akan dibicarakan? Itu 1/4 jam. Jadi saya mau melihat betapa lapang, dan saya rumuskan betapa cinta akan tanah air para pendiri bangsa itu. Warisan. Itu sejarah umum. Sejarah gereja. Van Lith tahun 1922 menulis suatu pernyataan yang menggemparkan pada waktu itu, karena beliau menulis kata-kata ini. Semua orang tahu bahwa kami para misionaris berusaha untuk berdiri di tengah antara kolonial dan bumi putra, orang asli Indonesia, belum ada Indonesia. Tetapi kalau terjadi konflik, semua orang tahu kami berdiri di pihak pribumi. Itu kata yang dipakai pada zaman itu. Van Lith, orang Belanda, sikapnya kayak begitu itu. Nah, Soegija Pranoto itu kan muridnya Van Lith. Maka tidak heran kalau Soegija Pranoto mewarisi semangat Van Lith itu. Kalau tidak ada Van Lith, tidak ada Soegija Pranoto. Karena Van Lith itulah yang mencari murid dan menemukan Soegija Pranoto itu.
dibawa ke Mundilan, dididik di situ. Yang kedua adalah Kasimo, sama pahlawan nasional kedua-duanya. Jadi pendek kata, kesimpulannya, baik bapak bangsa kita maupun perintis gereja mewariskan kepada kita semangat cinta tanah air. Maka jawaban pertama saya adalah watak bangsa Indonesia, 100% Indonesia itu, isi yang pertama adalah cinta tanah air. Atas dasar itu, Pancasila ditawarkan sebagai arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2016 sampai 2020, masing-masing sila setiap tahun. Itu arti 100% Indonesia yang pertama. Cinta tanah air isinya. Dan di dalam gereja Katolik seperti selalu saya katakan, proses perjuangan kemerdekaan Indonesia itu disejajarkan dengan proses pembebasan umat Allah perjanjian lama oleh Musa. Kalau membaca, mendoakan pervasi tanah air, jelas sekali. Dulu Allah begitu, sekarang Allah. Dan tonggak-tonggak sejarah di dalam pervasi tanah air itu kan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan, Pancasila. Jadi inspirasi imannya itu. Jadi kita mencintai tanah air bukan hanya karena itu warisan, tetapi karena itu sejajar dengan karya agung Allah membawa orang bangsa masuk ke tanah terjanji. Maka Pancasila masuk. Tahun 2021 pandemi. 2020 ya, pandemi. 2021 masih belum, maka dijadikan tahun refleksi. Nah, terusnya bagaimana? Sesudah Pancasila. Nah, tadi saya mengatakan pada tahun-tahun itu 2019 kalau tidak salah 2020 awal saya membaca artikel di Kompas yang mempublikasi 2 penelitian internasional itu. Jadi yang pertama tadi World Giving Index, indeks kerelaan berbagi, dan yang kedua adalah indeks modal sosial. Yang pertama menempatkan Indonesia nomor 1 di antara 146 negara. Yang kedua menempatkan Indonesia pada nomor 6 dari 167 negara mengenai modal sosial. Dari situ disimpulkan, ya ini watak bangsa kita yang ditutupi oleh segala macam yang tidak benar. Watak bangsa kita adalah peduli. Dan persis itulah inti dari ajaran sosial gereja. Jadi dulu Allah itu peduli dengan menciptakan manusia, memberi taman Firdaus. Yesus peduli karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Gereja mana? Yaitu dengan mewujudkan ajaran sosial gereja. Jadi kalau saya ditanya 100% Indonesia itu apa? Jawaban saya tegas sekarang, cinta tanah air, peduli. Yang lain-lain itu anak atau gagasan-gagasan lebih kecil dari 2 watak pokok itu. Cinta tanah air, peduli. Dalam, Bapak Karina. Pak Lili atau Pak Larto dulu, silakan. Bapak Uskup, ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama itu masalah doa. Bapak Uskup, ketika kecil ada satu kebiasaan yang rutin dilakukan bersama keluarga yang selalu dipimpin oleh Bapak Amir. Dan setiap malam, seberapa jauh doa itu berpengaruh atau mempengaruhi atau membentuk kepribadian atau kerohanian atau kedalaman rohani Bapak Uskup selama ini.
baik itu sebagai waktu di seminari maupun sebagai imam maupun sebagai uskup. Dan bagaimana ini bisa direalisir atau diusahakan di dalam paroki maupun lingkungan lewat para pastor. Itu pertanyaan pertama Bapak Uskup. Yang kedua, ketika merayakan 20 tahun Bapak Uskup sebagai Bapak Kardinal sebagai uskup, baik itu di Jakarta dan Semarang, itu menyampaikan kemiskinan itu ternyata jauh lebih terasa di Jakarta, antara lain, mohon maaf kalau saya keliru membacanya. Lalu yang kedua, itu gejala dari kota Jakarta itu adalah semakin sekuler. Oleh karena itu lalu Bapak Uskup menyampaikan satu evangelisasi, strategi evangelisasi yang khas untuk disesuaikan dengan Jakarta. Itu yang kedua. Yang terakhir, tentang kepemimpinan Bapak Uskup. Bapak Uskup ini kan terkenal sangat atau dikenal sangat rendah hati. Siapapun orang mengatakan rendah hati, mendalam dan berbila rasa. Pertanyaan kami saat kemudian apakah itu boleh, itu tadi, apakah yang disebut dengan kepemimpinan transformatif menurut versi atau menurut refleksi Bapak Uskup. Terima kasih. Itu jawabannya bisa panjang sekali, Mas. Saya pendek-pendek saja ya, karena soal doa dan sebagainya itu pasti macam-macam. Yang pasti salah itu orang tua saya, Mas. Saya belum tentu. Tetapi salah satu yang ketika saya telusuri sangat berperan di dalam diri saya, salah satunya ya, itu adalah devosi kepada hati kudus Yesus. Salah satunya itu. Saya ingat betul, orang tua saya itu kalau hari Jumat pertama pasti mengajak saya dan anak-anak yang di rumah beserta bapak untuk pergi ke kota, ikut misa di sana, Jumat pertama. Karena di desa saya tidak ada misa. Atau ke kota atau naik sepeda ke Klepu untuk merayakan Jumat pertama. Nah, kalau Jumat pertama itu kan didoakan litani hati kudus ya, Mas ya. Yang paling saya sukai sejak dulu itu adalah penutup. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Itu sejak kecil saya dengar, dan entah bagaimana merasuk ke dalam batin. Itulah mungkin salah satu yang Mas Larto tanyakan berpengaruh tanpa saya sadari, sehingga ketika saya ditunjuk sebagai uskup, saya memilih kata-kata dari Kisah Para Rasul. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Siapa tahu, di tengah-tengahnya masih banyak yang akhirnya membawa saya ke situ. Tapi itulah salah satu, sekurang-kurangnya dalam rumusan muncul kata itu. Apakah saya rendah hati apa tidak itu saya tidak tahu, tapi ya itu yang pertama. Anak itu adalah titipan Tuhan. Anak itu adalah titipan Tuhan. Maka sejauh saya tahu di lingkungan keluarga-keluarga Jawa, kalau ada anak-anak yang memilih jalan tertentu, jalan hidup yang baik tentu saja ya, tidak pernah ada kesulitan. Atau kalau ada kesulitan tidak besar, karena anak adalah titipan Tuhan. Jadi dititipkan ya kembali yang menitipkan. Sangat berbeda dengan kebudayaan lain. Kalau saya ekstrimkan misalnya ya, anak itu adalah modal. Kalau modalnya mau diambil untuk Tuhan, jadinya apa? Tidak punya modal lagi nanti.
untuk berikutnya. Berbeda sekali. Maka untuk keluarga tertentu menjadi imam, menjadi biharawan, biharawati itu tidak terlalu sulit. Untuk budaya lain tidak mudah. Itu satu. Yang kedua, kalau mau konkret, Bapak Ibu saya itu di dalam setiap doa malam bersama itu, sejauh saya ingat, sangat sering, kalau tidak selalu, membacakan doa mohon panggilan. Panggilan imam, bruder, suster. Sering kali didoakan. Sekarang saya tidak tahu apakah hal seperti itu masih didoakan di dalam keluarga-keluarga. Nah, yang paling dasar menurut saya, paling dasar, itu adalah menanamkan kesadaran di dalam diri anak-anak sejak masih sangat muda, faham mengenai hidup, bahwa hidup itu adalah anugerah. Jadi bukan kebetulan hidup, hidup itu adalah anugerah. Nah, nanti menyampaikannya kepada anak-anak pasti kreativitas lain ya. Dan hakikat dari anugerah itu adalah dibagikan. Kalau hidup itu dianggap sebagai milik, itu berbeda lagi. Milik itu kan harus dipertahankan. Tapi kalau anugerah, dibagikan. Dan karena itu adalah anugerah, yang kedua adalah panggilan. Yaitu panggilan menurut keyakinan iman Kristiani, semua mempunyai panggilan yang sama, menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Dan yang ketiga, jalan menanggapi panggilan itu lewat perutusan. Maka keyakinan bahwa hidup adalah anugerah, panggilan, perutusan, perutusan sebagai wartawan, perutusan sebagai imam, perutusan sebagai bapak ibu keluarga, semuanya perutusan. Saya yakin kalau konsep itu ditanamkan pada diri anak, pada waktunya, apapun pilihan hidupnya, pasti akan membahagiakan. Pasti, saya yakin itu. Oleh karena itu, tahun berapa itu ya, saya menulis surat kepada anak-anak, dan dibacakan, ditanggapi oleh sekian banyak anak di Keuskupan Agung Semarang. Saya hanya usul, tolong anak-anak, kalau kalian berdoa, tolong didoakan kalimat ini. Tuhan, bantulah saya untuk menemukan panggilan hidup saya. Dah. Seandainya ya, saya sadar bahwa saya itu pandai, saya itu cerdas, saya itu cemerlang, pasti tidak gampang bekerja sama. Karena ini pendapat saya pasti benar. Tetapi karena saya sadar bahwa saya itu tidak seperti itu, lalu mendengarkan orang lain itu gampang sekali. Menerima usul orang lain itu gampang sekali. Nanti tinggal kalau saya harus memutuskan, ya saya putuskan berdasarkan pembicaraan bersama. Itu saya anggap sebagai kepemimpinan partisipatif. Yang kedua, kepemimpinan transformatif dalam arti ini. Kan biasanya yang diminta berubah itu hanya yang dipimpin ya. Di pemimpin itu punya otoritas, lalu kalau ada sesuatu yang kurang baik, yang dipimpin yang harus bertransformasi. Itu tidak sama dengan kepemimpinan yang ditampilkan di dalam latihan rohani Santo Ignatius. Kepemimpinan transformatif itu artinya baik yang memimpin maupun yang dipimpin bertransformasi bersama-sama. Itu saja konsep saya. Jadi saya tidak merasa harus mengubah orang lain selalu, tetapi di dalam komunikasi kepemimpinan saya juga berubah. Transformasi bersama. Itu saja, Mas.
Kalau saya lihat di Google, terutama di YouTube, video tentang Romo itu kan banyak sekali. Dan semua rata-rata orang datang Romo sebagai dan tanda kutip sang guru. Ya, kayak persis seperti sekarang. Kita semua tanya bagaimana itu. Sehingga kemudian saya pikir, mau tanya apa lagi, begitu banyak sudah pertanyaan. Dan ketika saya bacain clippingnya majalah Hidup juga, Romo Suharyo ini persis seperti benih yang jatuh di tanah yang subur ya, seperti sudah disiapkan keluarga yang begitu indah ya, dengan 10 anak. Pingin Romo mensiarkan mungkin satu kejadian aja mungkin yang betul-betul seperti seperti ketika Yesus berada di gurun sendirian, begitu banyak pilihan mungkin pasti Romo juga mengalami kan, persis di persimpangan apakah saya mesti ke kiri atau ke kanan. Ini bukan masalah benar atau salah ya. Kepingin dengar itu, Romo punya pengalaman seperti itu ya. Waduh. Ada beberapa hal yang bisa saya ceritakan, Pak ya. Yang pertama, saya itu kadang-kadang bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa saya tidak pernah mengalami seperti yang Bapak tanyakan itu? Ternyata karena itu tidak pernah muncul ya. Itulah. Saya mendapatkan jawabannya begini, Pak. Karena sejak saya ditabiskan, itu saya mengucapkan janji ketaatan. Jadi ketika saya ditabiskan kan ditanya di depan umat dan tentu di hadapan Tuhan apakah dan sebagainya. Apapun yang kemudian terjadi selalu saya kembalikan ke situ. Jadi kalau mau memilih kemauan sendiri, ya artinya saya tidak setia pada janji saya di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya saya itu hanya menyerah kepada pimpinan sejak awal ya, sejak awal. Di misalnya ini yang belum pernah saya ceritakan ya. Saya itu dulu dinilai malas. Ketika SMA dinilai malas. Karena kalau bangun sulit. Tapi sekarang mungkin karena dulu kurang gizi, jadi kalau bangun sulit. Sehingga saya pernah dipanggil oleh Prefek Seminari Mertoyudan, nggak usah saya sebut namanya, dimarahi mengenai itu dan ditanting. Ditanting itu bahasa Jawa ditantang. Gimana, kamu mau bagaimana? Jadi dalam bahaya untuk dikeluarkan pada waktu itu. Tetapi Tuhan menyelenggarakan, ada seorang imam di seminari itu yang tahu keluarga saya. Jadi oleh satu imam, saya dinilai pemalas dan tidak pantas untuk melanjutkan. Tetapi oleh imam lain, dibela. Tidak mungkin si Haryo ini malas, tidak mungkin. Sehingga saya lolos dari itu. Itu kelas 5, waktu itu kelas 5 seminari menengah. Jadi saya kan ikut saja pemimpin ya. Kalau pemimpinnya mengatakan saya keluar, ya mungkin tidak, ceritanya lain lagi. Lalu kelas 6, itu zaman dulu, zaman susah. Satu kelas itu kami 26, dan rupanya kelas kami ini dianggap tidak bagus. Maka pimpinan seminari memutuskan untuk menseleksi khusus. Dari 26 ini nanti siapa yang boleh lanjut, siapa yang tidak. Nah pada waktu itu akhirnya 14 teman saya disuruh keluar. Jadi dari 26 tinggal 12. Dan saya ingat betul ditanya oleh Romo Rektor pada waktu itu, kamu mau pilih yang mana? Artinya ikut yang 14 atau yang lain.
Saya waktu itu bodoh sekali mengatakan seperti Petrus itu ya, seperti Petrus, mau orang meninggalkan aku, kamu mau kemana? Saya ikut pimpinan saja, kalau saya diizinkan untuk terus, saya terus. Ternyata diizinkan terus. Jadi saya taat aja kepada pimpinan kan. Pimpinan waktu itu kan dianggap sebagai yang mengenal apa yang saya cita-citakan dan mengenal saya cocok apa enggak dengan cita-cita itu. Saya tidak punya pendapat sendiri, silahkan kalau memang saya dianggap tidak pantas ya saya akan mundur, taat kepada pimpinan. Jadi jalannya itu landai-landai, yang istimewa juga tidak ada Pak. Jadi datar terus gitu aja. Gembira sungguh-sungguh ya rasanya tidak pernah. Tapi susah betul-betul juga tidak pernah. Sudah jalan saya itu. Sama dengan kebijakan keuskupan. Ketika saya masuk ke sini, saya sengaja hati-hati untuk tidak mengucapkan kata Semarang. Hati-hati sekali. Sehingga langkah yang mungkin agak lebih mengubah, itu saya buat sesudah sekian lama. Supaya tidak menimbulkan macam-macam perkiraan yang tidak baik. Jadi misalnya ini Bapak ya, ini kan keuskupan sebelumnya tidak punya ini. Atau ada tetapi tidak ada ininya. Ini simbol ini yang membuat Romo hari itu. Ini, lambang keuskupan Jakarta tidak ada. Sehingga kalau kop-kop surat, itu gambarnya adalah lambang uskup. Sekarang lambang uskup tidak dipakai untuk kop surat, yang dipakai itu. Itu satu. Tongkat uskup. Ketika saya menerima tongkat uskup dari Bapak Kardinal, serah terima tugas, saya lihat ini tongkatnya sangat bagus, sangat bagus. Tapi ada satu yang mengganggu, karena di kepalanya, di kepala tongkat itu, tulisannya adalah Sittard 1807. Sittard itu adalah kota di Belanda yang memberikan tongkat itu kepada pimpinan gereja Katolik Batavia yang berasal dari kota Sittard. Saya hanya berpikir, lah ini Jakarta kok tulisannya Sittard. Maka saya usulkan, apakah tidak baik kalau tongkat keuskupan itu diganti kepalanya saja, sehingga kita tidak ingat terus kepada Sittard, itu masih ada, tidak dibuang. Tetapi kita kini Keuskupan Agung Jakarta lah, ambillah kata lambang ini, kemudian tidak ditulisi Sittard tetapi Keuskupan Agung Jakarta. Lalu mengubah pedoman dasar Dewan Paroki, itu pelan-pelan sekali. Saya mulai masuk di sini tahun 2009, pedoman dasar Dewan Paroki yang diubah itu baru tahun 2014. Karena membutuhkan waktu yang lama untuk mencari bersama-sama itu. Saya tahu bahwa itu harus diubah sejak awal, tetapi kalau tiba-tiba saya datang lalu mengubah macam-macam, nanti saya diberontak pasti. Iya, ya itulah. Kalau di sini saya tidak pernah pakai, karena saya itu tidak suka terus terang dengan segala macam aksesori itu. Tidak nyaman saja, Mas. Tapi kalau saya pergi ke Roma itu harus dipakai. Ya saya ikut aja di sana. Di sini kan tidak ada yang mempersoalkannya. Di sana ada. Sederhana saja. Saya tidak suka dengan aksesori. Kalau ini kan simbol ini, jadi ingat saya juga, yang di Semarang juga Romo yang bikin kan? Oh enggak. Itu Bapak Kardinal almarhum. Oh gitu. Itu Bapak Kardinal. Simbolnya pelikan. Saya pikir kita sudah cukup mendalami bagaimana pergumulan iman dan juga pengalaman iman dari Bapak Kardinal Suharyo dalam rangka 25 tahun tahbisan episkopal beliau, dan kita belajar banyak tentang
butiran-butiran iman yang bisa kita cecap-cecap, kita timbang-timbang, baik tadi bicara soal keluarga, anak, orang muda, dan gereja, lalu juga kontekstualisasi di masa-masa pandemi. Ini menjadi value, nilai, pegangan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Uskup berkenan berbincang-bincang dengan kami, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu kita juga untuk menggali nilai-nilai itu. Kita pamit undur dan kita kembali ke Hidup TV.